Yang pertama, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk KTSP yang kali ini kami buat itu dalam dua versi. Nanti mohon masukan dari Pak Sutarto bahwa yang versi pertama itu adalah secara utuh kami meliputi ketiga jurusan yang ada di tempat kami. 2 minggu lalu kita install sistem Internet of Things di salah satu hotel di Lejaya, Hotel Bintang 4, untuk kaitannya penerapan IoT untuk protokol kesehatan. Ya. Kelemahannya Pak, anak ini dulu pintar untuk programming, anak ini pintar programmingnya, tapi nggak paham soal hardware-nya. Nah, lebih baik dari sekarang juga dikenalkan hardware. Hardware itu apa? Plugin. Ya, bagaimana menginterface, kalau kendala itu menginterface thermal gun itu supaya bisa plug-in ke dalam tablet atau laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita, memiliki kita, senantiasa melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan kesehatan sehingga pada saat ini bisa bertemu wajah dalam rangka mengembangkan pendidikan. Ya, dalam hal ini adalah review KTSP gitu ya. Nah, maka yang pertama saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Dedi, ya, Pak Dedi, Kepala Sekolah SMK JPKK 1 Gampeng, Sleman, Yogyakarta, yang telah memiliki inisiatif untuk mengadakan review KTSP dengan mengundang kami serta para pakar dari dunia industri gitu ya. Mudah-mudahan sukses di dunia maupun di akhirat gitu ya. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih, hormat saya kepada komite sekolah, kemudian kepada beliau ibu dari yayasan ya, yayasan YPKK. Kemudian juga saya sampaikan ya hormat saya kepada tim pengembang kurikulum yang saya banggakan ini. Mudah-mudahan nanti segera sukses dan dapat divalidasi. Selanjutnya ketika kita bicara tentang review KTSP, maka langkah yang pertama adalah kita ya menyusun analisis konteks gitu ya. Jadi analisis konteks ini sangat penting ya untuk meninjau ya, untuk menilai ya, bahasa lainnya itu muhasabah, introspeksi ke dalam seberapa capaian pelaksanaan kurikulum selama 1 tahun kemarin ya. Jadi yang perlu ditinjau adalah yang pertama adalah pencapaian pelaksanaan SNP, Standar Nasional Pendidikan. Baik itu standar SKL, standar isi, standar proses, standar tendik, standar ya pengelolaan, standar pembiayaan ya, kemudian standar sarpa, standar penilaian ya, 8 standar itu ya dilihat, dimusyawarahkan antar tim manajemen sekolah untuk ditinjau dari strength atau kekuatan atau segala sesuatu yang sudah dapat dicapai dengan baik. Dan yang kedua tinjauannya adalah weakness, yaitu kelemahan atau hal-hal yang belum bisa dicapai, yang tentu akan kita perhatikan untuk menjadikan program yang akan kita tindak lanjuti pada tahun berikutnya. Dan yang ketiga adalah opportunity atau peluang-peluang untuk mengembangkan pendidikan di SMK ini gitu ya. Opportunity, peluang-peluang untuk sukses ke depan. Dan yang keempat, threat itu artinya tantangan ya. Oleh karena itu saat ini kita sedang menghadapi tantangan adanya pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, maka monggo nanti ya analisis konteks segera dibuat, disusun berdasarkan hasil rapat kerja. Kemudian yang kedua adalah analisis kondisi satuan pendidikan. Artinya karakter sekolah ini kemana, keunggulannya apa ya. Ini termasuk sekolah apa, misalnya ada sekolah ramah anak,
ada sekolah yang adiwiyata, ada sekolah yang ya sekolah kesehatan, sekolah pertanian gitu ya, ciri khas sekolah gitu ya. Nah, ini perlu kita teliti. Kemudian yang terakhir adalah analisis lingkungan satuan pendidikan gitu ya. Ketika kita bicara terkait dengan apa yang perlu kita capai, apa yang sudah kita capai itu perlu kita lihat meliputi ya itu komponen, misalnya contoh analisis standar isi gitu ya. Kerangka dasar kurikulum, ada struktur kurikulumnya, beban mengajar, kalender dan sebagainya gitu ya. Kemudian subkomponen itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum misalnya. Kemudian kondisi ideal. Nah, kondisi ideal itu adalah segala sesuatu peraturan, pedoman gitu ya, yang telah ditentukan BNSP, begitu pula bimbingan pengarahan ya dari Menteri Pendidikan. Dalam hal ini ada yang terbaru, yaitu terkait dengan surat edaran Mendikbud atau yang sekarang sering dikenal sebagai sebutannya Mas Menteri itu ya. Nah, beliau menyampaikan tentang surat edaran nomor 15 tahun 2020 terkait dengan pedoman pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, yaitu dengan PJJ, pendidikan jarak jauh, ya, dan atau BDR, belajar di rumah gitu ya. Nah, jadi kondisi ideal yang harus dicapai itu yang bagaimana gitu ya. Nah, tentu itu sudah terurai pada landasan yuridis gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi real. Jadi sebenarnya kenyataan yang ada di sekolah itu seperti apa? Adakah kesesuaian antara kondisi real dengan kondisi ideal? Nah, kemudian apabila sudah diteliti terdapat ketidaksesuaian gitu ya, atau bahasa ISO-nya adalah ketidaksesuaian atau ya temuan gitu ya, maka tentu segera dicatat, kemudian dibuat program rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut inilah yang perlu kita susun dalam ya atau KTSP tahun 2020-2021 ini ya, yang meliputi dari 8 SMP dan ya kondisi satuan pendidikan serta mempertimbangkan kondisi lingkungan pendidikan gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita menyusun ya KTSP ya. Perlu dipertimbangkan pula terkait dengan standar proses, misalnya terkait dengan perencanaannya. Ya, seberapa RPP ya yang dibuat oleh guru itu sudah berhasil ya disusun dan dilaksanakan. Apakah Bapak Ibu guru mengajar itu sudah sesuai dengan RPP atau belum begitu ya? Sudahkah RPP itu dicermati, divalidasi sudah sesuai dengan pedoman atau belum begitu ya? Itu RPP-nya, sehingga muncul ada RPP yang telah divalidasi. Begitu pula pelaksanaannya, pembelajarannya. Apakah Bapak Ibu guru mengajar, berapa persen guru yang mengajar itu sesuai dengan RPP, berapa persen guru yang mengajar sesuai dengan SOP, berapa persen guru itu yang mengajar yaitu sesuai dengan model pembelajarannya, itu misalnya problem based learning atau project based learning atau TEFA dan sebagainya, sudah seberapa yang sesuai gitu ya. Begitu pula penilaiannya, apakah sudah menilai lengkap dengan penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap gitu ya, sudah nilai atau belum. Begitu pula pencapaian pengawasan atau supervisi. Diteliti gitu ya, hasil supervisi itu apakah sudah ada dokumen yang lengkap ya, misalnya ada program supervisi, jadwal supervisi, kemudian ada instrumen supervisi, tim supervisi gitu ya, kemudian ada hasil supervisi, analisis hasil supervisi ya, kemudian juga tindak lanjut supervisi dan laporan supervisi. Nah, sampai menghasilkan seberapa peningkatan kompetensi guru dalam mengajar dari hasil supervisi itu, gitu ya. Jadi itu perlu dicermati
untuk menentukan ya menyusun KTSP yang akan datang dari standar proses dan seterusnya. Bapak dan Ibu, untuk review KTSP ini tentu pada dokumennya kan 3 ya. Dokumen 1 ya, kemudian dokumen 2 yaitu silabus, dokumen 1 tadi buku induk, dokumen 2 itu silabus, dokumen 3 itu RPP. Nah, pada buku 1, dokumen 1 tentu ada hal-hal yang perlu dikurangi atau dihapus. Misalnya peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman yang sebenarnya berlaku untuk kurikulum 2006. Sekarang kan sudah 2013 lengkap gitu ya, seluruh jurusan, seluruh tingkat. Oleh karena itu yang lama-lama ya dihapus. Nah, kemudian yang ditambahkan tadi sudah saya sebutkan adalah misalnya surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 terkait dengan pedoman PJJ atau PDR gitu ya. Nah, jadi daring dan luring, model pembelajaran daring dan luring. Ya, tentu uraian daring dan luring ya diuraikan misalnya pada bab 4 tentang pada pengaturan akademik, misalnya itu monggo disesuaikan. Kemudian juga ada kesepakatan 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, gitu ya, Menteri Lingkungan Hidup begitu ya. Nah, itu itu disesuaikan, dipertimbangkan. Kemudian juga perlu dicek, misalnya kemarin sekolah kita memiliki brand misalnya menjadi sekolah yang berbasis budaya, sekolah yang ramah anak gitu ya. Nah, perlu dicek apakah pedoman-pedoman itu sudah dimasukkan pada landasan yuridis atau belum. Kalau belum ya dimasukkan. Begitu pula tadi analisisnya juga mencapai ke sana gitu ya. Termasuk pula yang diharapkan ya adalah terkait dengan PPK karakter gitu ya, supaya dicantumkan ya. Begitu pula perlu dianalisis pencapaiannya. Bapak dan Ibu, ketika kita bicara review KTSP, yang kedua adalah sinkronisasi. Sinkronisasi kurikulum adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan, diharapkan semua SMK itu mencapai link and match dengan DUDI. Oleh karena itu kurikulumnya juga perlu sinkron, mengadakan sinkronisasi dengan perkembangan dunia industri gitu ya. Nah, hasil sinkronisasi ini tentu perlu dibuktikan dengan kerahuan ya, kedatangan ya para narasumber dari DUDI, kemudian masukan-masukannya sampai pada dokumen-dokumen yang ditandatangani DUDI. Saya menemukan ada SMK yang dokumennya bagus, yaitu RPP Mapel Produktif itu ditandatangani DUDI, sehingga tanda tangannya itu ya guru, kepala sekolah, kemudian DUDI, kemudian pengawas sekolah begitu ya. Nah itu artinya bahwa dokumen RPP yang ditandatangani itu merupakan menjadi indikator bahwa kurikulumnya itu sudah sinkron dengan DUDI. Nah, tentu DUDI di dalam ketika mau menandatangani itu kan melihat betul kesesuaian dengan perkembangan kenyataan yang ada di dunia industrinya itu gitu ya. Nah, begitu pula pada silabus gitu ya. Maka monggo nanti diatur jadwalnya, programnya, diharapkan Bapak Ibu guru produktif mengumpulkan satu, misalnya ya dimulai dengan satu RPP. Tentu yang dimaksud adalah tidak semua RPP mapel produktif gitu ya, kalau begitu ya terlalu banyak gitu ya. Maka misalnya sampel satu misalnya, terutama pada RPP yang pengetahuan prosedural atau metakognitif gitu ya. Kalau yang hanya sekedar konseptual atau faktual ya tentu tidak perlu begitu ya. Jadi itu ya, ada dokumen bukti sinkronisasi antara sekolah dengan DUDI untuk mencapai link and match begitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, ke depan perlu ditinjau untuk ditingkatkan kebersamaan MUI untuk meningkatkan mutu link and match tadi. Misalnya bahwa kebersamaan sekolah dengan DUDI itu ya dalam menyusun program sampai pada ditandatangani tadi gitu ya. Dan yang kedua misalnya ketika DUDI menerima siswa yang prakerin ya, kemudian magang guru.
Nah, nanti perlu dicek berapa jumlah guru produktif yang pernah mengadakan magang yang belum didata di program kapan mau diadakan, ya MOU dengan Dudi, ya kapan dilaksanakan gitu ya. Magang ini menentukan, nanti juga menentukan nilai akreditasi ini, ya berapa mutu, seberapa mutu guru ya. Ya, akreditasi itu kan ada komponennya, ada mutu, ya mutu lulusan dari karakter siswa dan kompetensinya, kemudian ya mutu pembelajaran dan mutu guru gitu ya. Yang terakhir adalah mutu manajerial kepala sekolah dan tim pengembang tim manajerial sekolah gitu ya. Nah, yang berikutnya setelah magang guru adalah menjadi guru tamu. Diharapkan dari Dudi dimohon untuk rawuh ke sekolah untuk mengajar di sekolah, misalnya semacam kuliah umum begitu. Diharapkan siswa-siswa pada jurusan yang tersebut yang terkait ditambah dengan guru-guru produktif bisa datang yang memperhatikan penjelasan dari guru tamu dari Dudi tadi. Tambah pula menjadi penguji uji kompetensi ya. Begitu pula ada ke depan perlu dibangun kerjasama yang lebih bagus, misalnya Dudi karena memang perhatiannya besar pada sekolah. Ada Dudi itu yang sampai memberikan bantuan berupa alat, berupa bahan, bahkan sampai SDM. Saya lihat ada salah satu SMK, beberapa SMK yang Dudinya betul-betul MOU sangat bagus sehingga ya maksimal dalam memberikan bantuan gitu ya. Begitu pula dalam menerima atau penyerapan tamatan. Nah, Bapak dan Ibu terkait dengan analisis lingkungan satuan pendidikan. Nah, dalam hal ini sekarang ini pada masa COVID-19 ya, pada masa new normal gitu ya. Nah, satu tahapan untuk menuju normal, mudah-mudahan segera normal. Nah, tentu pembelajarannya maka perlu menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah arahan dari Bapak Menteri. Bapak Menteri Pendidikan atau Mas Menteri gitu ya. Beliau memberikan gambaran bahwa yang diizinkan itu adalah sekolah yang pada area hijau. Kemudian siswanya adalah tingkat SLTA dan SLTP gitu ya. Sedangkan SD dan TK belum diizinkan gitu ya. Nah, maka supaya kita memiliki dasar hukum yang valid, maka perlu ada sekolah yang semacam membagi angket kepada orang tua, jajak pendapat pada orang tua. Ada 4 opsi. Opsi yang pertama misalnya 1 minggu penuh Senin sampai Jumat itu belajar di rumah, masih PJJ, masih PDR. Kemudian opsi yang kedua 1 hari belajar di sekolah, khususnya mapel produktif gitu ya. Kemudian opsi yang ketiga adalah 2 hari belajar di sekolah mapel produktif, yang lain normatif adaptif belajar di rumah. Kemudian opsi yang keempat adalah belajar di sekolah itu 3 hari ya, selebihnya ya 2 hari adalah belajar di rumah PDR. Nah, maka kemudian dirangkum ya dari atau pendapat atau aspirasi orang tua seperti apa. Ya, ketika sudah terkumpul berapa persen yang memilih opsi yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya, kemudian menjadikan pertimbangan. Jadi pertimbangan melaksanakan pembelajaran pada saat new normal ini mempertimbangkan satu, bimbingan atau pengaruh dari Bapak Menteri, kemudian program yang ada di sekolah, kemudian juga aspirasi masyarakat gitu ya. Ya, walaupun misalnya kota sudah hijau tapi orang tua belum mengizinkan, ya perlu kita hargai gitu ya. Jadi moga diadakan jajak pendapat dengan orang tua, itu merupakan satu ide yang bagus gitu ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang perlu kita pertimbangkan ketika kita nyusun ya review KTSP. Dengan kekompakan, kebersamaan tim pengembang kurikulum, dibantu, disupport Dudi, yang mohon nanti Dudi berkenan menandatangani RPP atau silaku yang diajukan oleh sekolah. Mudah-mudahan bantuan dari Bapak dan Ibu Dudi bermanfaat bagi kita, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya sukses bagi kita, sukses bagi sekolah, sukses bagi Dudi, dan sukses bagi kita semua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan KTSP ini segera bisa terwujud dan divalidasi sesuai dengan jadwalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.